Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu kudusnya sebuah perjanjian. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Mazmur 15 ayat yang pertama sampai yang keempat. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah, walaupun rugi. Hari-hari di mana kita hidup sekarang ini adalah hari-hari yang tidak lagi lazim menemukan orang-orang yang begitu hormat akan arti sebuah sumpah atau perjanjian. Di masa lalu, di tahun 60 dan 70-an, seorang pengusaha yang meminta tolong kepada seorang pemilik sebuah bank. Jika disepakati oleh sang pemilik bank, maka dengan sekedar coretan tangan sang pemilik bank di atas bungkus rokok, pengusaha tersebut bisa pergi dan mendapatkan pinjaman dari bank yang dimiliki oleh penulis di atas bungkus rokok tersebut. Hari-hari ini, perjanjian yang ditandatangani di atas materai, di hadapan notaris, disertai dengan jaminan-jaminan, namun pihak-pihak masih tetap bertikai dan terjadi perselisihan dengan gugatan yang berusaha untuk keluar atau menyangkal isi perjanjian yang dia buat sendiri. Bukankah ini satu bukti betapa merosotnya kesadaran manusia akan kesakralan sebuah perjanjian, bahkan sebuah perjanjian yang paling sakral sekalipun, sebuah pernikahan kudus, hari-hari ini menjadi seperti berita biasa yang kita dengar, di mana pernikahan anak-anak Tuhan berakhir dengan perceraian, bahkan kemudian dilanjutkan dengan pernikahan kembali, seakan-akan tidak ada artinya sama sekali ikatan kudus dari sebuah pernikahan dan janji atau sumpah setia yang kita katakan di hadapan Tuhan dan di hadapan hamba-Nya. Lebih jahat lagi, bahkan sebelum masuk di dalam sebuah pernikahan, ada konsep pemisahan harta dengan tujuan jika sampai bercerai, maka akan jelas diketahui si A berhak dapat apa dan si B berhak dapat apa. Bukankah itu konsep yang sama sekali tidak berdasarkan firman Tuhan? Sebelum masuk ke dalam sebuah pernikahan kudus sekalipun, keduanya sudah mempersiapkan untuk bercerai, dan seakan harta yang dimiliki lebih penting untuk dilindungi daripada kekudusan pernikahan itu sendiri. Semua ini adalah bukti betapa rapuh dan telah luntur dan hancurnya arti kekudusan sebuah perjanjian. Pada satu ketika, saat Daud sedang bercakap-cakap dengan Tuhan di dalam doa dan mazmurnya, Daud bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus?" Lalu Tuhan menjawab dengan serentetan kualitas karakter luhur dari orang yang boleh masuk ke dalam kemahnya Tuhan. Kemudian Tuhan simpulkan semua karakter luhur itu dengan satu karakter atau manifestasi dari ketujuh roh Tuhan, yaitu takut akan Tuhan. Kemudian Tuhan memperjelas dan menyederhanakan arti takut akan Tuhan, yaitu berpegang kepada sumpah sekalipun rugi. Itulah arti takut akan Tuhan.
Tuhan menghendaki anak-anak Tuhan yang penuh rasa hormat akan nilai luhur sebuah perjanjian. Mulailah dengan menghormati kudusnya pernikahan. Hormati kudusnya sebuah perjanjian bisnis yang telah kita buat. Maka kita akan belajar takut akan Tuhan. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, ajari aku untuk selalu menaruh rasa hormat akan kudusnya sebuah janji, supaya aku belajar takut akan Tuhan. Amin. Jesus loves you, and so do I.